Pulau Nasi terletak di barat laut Pulau Weh, berada di tengah-tengah antara ujung barat Pulau Sumatera dan Pulau Beras. Ini dia, kita sudah sampai ya Bapak di lokasinya. Sekarang saya mau siap-siap dulu sebelum kita bertemu dengan gurita-gurita. Jadi di sini cara cari guritanya juga cukup unik karena nanti kita bakal menombak guritanya. Jadi kita akan free diving. Sip, kita sudah ready, waktunya kita nyemplung. Terjaganya kelestarian bawah laut dan pertemuan arus membuat Pulau Nasi menjadi surga bagi berbagai macam biota laut, termasuk gurita yang akan saya cari. Saya dan nelayan gurita di sini akan menyelam dengan teknik selam bebas. Sebuah teknik perburuan yang mengandalkan pernafasan dan ketenangan supaya bisa bertahan lama di dalam air. Jadi kalau pencariannya ini ada dia punya pancingan. Jadi pancingannya ini juga unik. Tapi sudah dimasukin ke dalam, jadi nanti kita lihat pas kita sudah dapat. Gurita terkenal lincah dan mampu berkamuflase di antara batuan karang. Untuk memancing pergerakan gurita, nelayan di sini menggunakan umpan yang kerlap-kerlip memantulkan cahaya matahari. Ini dia guritanya. Dan kalau kita lihat memang gurita itu suka sama yang sparkling. Yang suka sama yang menyelam-nyelam. Jadi tadi pancingannya tuh ada yang kayak menyelam-nyelam. Ini di guritanya ada 8 kakinya. Dan ini kalau dipegang dia punya cengkeraman tuh kencang sekali. Jadi kalau si gurita ini dia tuh pertahanan dirinya adalah kamuflase sama mengeluarkan tinta seperti tadi. Kalau misalnya kita lihat dia kalau di bawah tuh dia biasanya menyesuaikan warnanya dengan sekelilingnya. Ini dia sudah mulai merubah warnanya lagi. Guritanya gede banget. Jadi dia bersembunyi di batu-batu gitu. Makanya agak susah kelihatan ya Bapak ya. Wah, kalau Bapak memang sudah canggih. Bapak turun lagi. Ada lagi tambah. Ini dia nyangkut di ini saya. Oke, ini dia. Ini dia guritanya. Kita sudah dapat ini ukurannya yang lebih besar daripada yang tadi sebelumnya. Wah, kita udah dapat 2 Bapak. Ini gede banget. Bapak masih cari. Ini memang kalau cari ini agak susah gampang karena kita harus tahan napas. Waduh, dia ini keluarin apa nih? Tintanya. Nah, ini dia guritanya Bapak Budi kita dapat ya. Lumayan sekali dan kita mau olah jadi makanan yang sering sekali ditemukan di sini. Kira-kira apa ya? Itu jejak saya. Jejak pacu. Warga di pesisir Aceh mempunyai berbagai cara untuk mengawetkan hasil laut yang melimpah. Dan yang tadi kita sudah ambil guritanya lagi dibersihin sama Bapak tuh. Sekarang kita mau bikin proses gurita asin. Ikut jejak saya, jejak petualang. Cara mengasinkan gurita sedikit berbeda dengan cara mengasinkan ikan. Kalau ikan harus direbus, sedangkan gurita cukup dengan membersihkan isi dalam tubuhnya saja. Setelah dicuci bersih, tiriskan sampai kadar airnya berkurang. Selanjutnya, taburi garam di seluruh bagian tubuhnya. Garam dipakai dalam proses pengasinan dan pengawetan karena dapat menyerap kelembapan dari makanan. Kondisi makanan yang kering akan mencegah mikroba perusak makanan untuk tumbuh. Setelah diasinkan, selanjutnya gurita harus dijemur di bawah terik matahari. Ini dia biasanya kalau gurita asin ini dibutuhkan waktu kira-kira 3 hari kalau cuacanya bagus sampai dia kering.
Dan sekarang saya mau olah gurita yang sudah jadi, itu yang sudah kering jadi makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat sini, yaitu gurita asin asam sunting. Pegang ini bukan layang-layang, tapi ini gurita yang sudah dikeringkan. Dan sekarang masih dari Pulau Nasi, salah satu pulau terluar di Indonesia. Saya mau olah gurita asin ini menjadi masakan lokal sini, yaitu gurita tumis asam sunti. Olahan kali ini bumbunya cukup sederhana, hanya menggunakan rempah dasar yang ditambah cabai hijau dan asam sunti. Asam yang terbuat dari belimbing ulu yang dikeringkan. Oke, ini karena guritanya ini sudah dikeringkan sekali, dan ini kalau misalnya makan langsung ini alot ya Bu ya, jadi keras. Sekarang kita mau direbus dulu. Setelah direbus, gurita asin akan sedikit mengembang dan kenyal. Setelah minyak panas, masukkan bumbu rempah untuk ditumis. Aroma rempah Indonesia memang khas, wangi, dan menggugah selera. Masukkan gurita dan aduk sampai rata. Oke, karena guritanya sudah diasinkan, jadi kita tidak perlu memakai garam lagi. Jadi ini karena temanya gurita asin, asam sunti, jadi ada rasa asinnya, terus juga ada pedasnya juga ada, terus ada asamnya juga. Jadi memang ini kalau dicampurin sama nasi ini cocok untuk menu makan siang. Cocok banget Ibu, enak. Makan siang saya kali ini begitu istimewa. Selain makanan yang lezat, pemandangan pantai Pulau Nasi juga memanjakan mata. Kali ini sampai ke Pulau Nasi, yaitu adalah salah satu pulau terluar di Indonesia. Dan tadi kita sudah ambil gurita, terus sekarang kita mengkonsumsi gurita yang tadi sudah diolah juga menjadi gurita asin. Dan ini memang menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya sekali dan punya keunikan masing-masing di daerahnya masing-masing, termasuk Pulau Nasi ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Bukan hanya terkenal dengan keindahan bawah lautnya saja, gugusan Kepulauan Togean juga memiliki potensi alam yang unik. Salah satunya ada di Pulau Taufan. Danau Pulau Taufan ini dikelilingi hutan bakau yang asri, ekosistem yang masih terjaga sehingga kaya akan keanekaragaman hayati. Oke, sekarang saya, Bapak, dan teman-teman ini mau cari salah satu hewan yang ada di sini yang terkenal kaya nutrisi. Dan ini tuh tempatnya bagus sekali, tepatnya di tengah-tengah Pulau Taufan ada danau ini. Ikut jejak saya, jejak petualang. Bapak, itu kelihatan itu udangnya. Itu sudah kelihatan udangnya. Kita sudah mau mendekati nih. Ini dia udang atau yang biasa disebut doa oleh masyarakat setempat suku Bajo. Ini dia, kalau dilihat udangnya ini warna merah. Bapak, kita dapat satu. Kita taruh dulu di dalam biar dia masih hidup Bapak ya. Oke, kita mau lanjut lagi cari karena ini baru dapat satu. Inilah udang merah yang ada di Danau Pulau Taufan. Dinamakan udang merah karena memiliki warna merah menyala. Di daerah Buton, Sulawesi Tenggara, udang ini merupakan udang keramat yang dilindungi adat. Sementara di sini, udang merah dapat diolah ataupun menjadi umpan memancing. Ini dia lagi udangnya. Selain tadi warnanya merah, udang ini tuh beda sama udang biasanya. Dan dia tuh lebih pasif. Kalau yang biasanya tuh lompat-lompat. Kalau misalnya saya pegang seperti ini dia tenang sekali. Kayak sudah tahu mau diambil. Wih, ini dia
dapatnya pakai panyao. Ini alatnya panyao, ini dia udangnya. Mantap juga ini ya, langsung dapat. Jadi kalau di sini tuh pakai ini supaya dia tidak langsung kena ke tangan dan cepat, lebih memungkinkan untuk dapatnya lebih banyak. Selain bisa diambil manfaatnya, keberadaan udang merah di danau ini juga semakin memperindah ekosistem di dalamnya. Airnya yang jernih, serta habitat yang terjaga, membuat udang merah betah hidup di danau Pulau Taufan ini. Di sini banyak sekali nih udang-udangnya atau doahnya ini. Karena memang warnanya juga kontras, jadi kita gampang sekali lihatnya. Ini dia, satu kali serok kita langsung dapat udang atau doahnya. Dan di sini lebih banyak sih, tampaknya dia punya populasi ketimbang yang di ujung sana. Ini dia, yeay kita dapat. Meski menggunakan alat tangkap tradisional, namun tidaklah susah untuk mendapatkan udang buruan. Ketersediaannya yang masih melimpah menjadi alasannya. Namun kita tetap harus bijak dalam memanfaatkannya. Mengambil hanya sesuai kebutuhan saja. Dapat lagi satu. Ini memang kalau saya bilang di sini melimpah-limpah udangnya. Walaupun dia kecil, tapi warnanya ini sangat membantu kita untuk melihat letak posisinya lagi ada di mana. Jadi kita sudah dapat lumayan banyak ini udangnya. Oke, ini biar kita dapat banyak. Karena dia lebih cepat. Wih, strike dapat 2. Asli memang kalau sudah terbiasa itu langsung dapat 2. Gimana tuh bang? Saya tahu kenapa dia di sini lebih banyak. Sabar itu satu. Karena kita dapat lagi. Wih, dia mau copot, dia mau lompat. Ini dia. Karena mungkin di sana tuh kalau siang ada kegiatan manusia, tapi kalau di pinggir-pinggir sini tuh lebih sepi, jadi mereka mau munculnya di pinggir-pinggir seperti ini. Ini dia, kita sudah dapat lagi 2. Ini dia udang atau doah. Jadi kita mau olah di desa yang lain.